Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hirnisa sebagai moderator yang akan memenuhi tugas kelompok mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Berasal dari kampus Akademi Farmasi Cendekia Farma Husada yang beranggotakan Nadia Hirnisa, Niken Tiara Putri, Nita Listowati, Puput Pujastuti, Putri Melinda, Rima Wijayanti, dan Tri Atmaja yang akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah terdiri dari darah dan organ peredaran darah, terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan pembuluh darahnya, peredaran darah makhluk hidup dibedakan menjadi peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tersebar ke seluruh tubuh keluar dari pembuluh darah. Peredaran darah tertutup adalah perputaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung dan selalu berada di dalam pembuluh darah. Berdasarkan jarak perputarannya, peredaran darah dibedakan menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah perputaran dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar adalah perputaran dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah tersusun dari dua bagian, yaitu plasma darah 55% dan sel darah 45%. Perbandingan bagian yang padat dan cair ini disebut nilai hematokrit. Nilai hematokrit bervariasi. Normalnya adalah 40-50% pada pria dewasa, 35-40% pada wanita dewasa, 35% pada anak-anak di atas 10 tahun, dan 40-60% pada anak-anak. Nilai hematokrit dapat mencerminkan volume total eritoksit. Sel darah dibagi 3 macam, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah atau cairan darah terdiri atas 90% air, 8% protein, terdiri dari albumin, hormon, globulin, proterombin, dan fibrinogen. 0,9% mineral dan 0,1% bahan organik. Glukosa, lemak urea, asam urat, asam amino, enzim, dan antigen. Protein yang larut di dalam darah disebut protein darah. Protein darah yang penting antara hormon fibrinogen, albumin, dan globin. Hormon penting untuk kerja fisiologi alat tubuh. Fibrinogen penting untuk proses pembekuan darah. Albumin penting untuk menjaga tekanan osmotik darah. Globulin penting untuk membuat zat kebal. Sel darah merah atau eritoksit adalah berfungsi untuk mengangkut oksigen. Eritoksit berbentuk pipih cekung di bagian tengahnya dan tidak berinti. Setiap 1 mm3 darah mengandung kurang lebih 5 juta eritoksit. Eritoksit mengandung hemoglobin atau Hb, yaitu senyawa protein yang mengandung unsur besi. Nama saya Niken Tiara Putri, NIM 2002077. Saya akan melanjutkan fungsi dari Hb atau hemoglobin. Hb berfungsi mengangkat oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Lalu eritrosit dibentuk oleh sumsum merah tulang pipih. Setelah eritrosit berumur kurang lebih 120 hari, maka sel menjadi usang. Lalu eritrosit pun dirombak oleh hati dan limpa. Setelah itu, di dalam hati, Hb diubah menjadi zat warna empedu atau biasa disebut bilirubin. Sedangkan unsur besi di hemoglobin digunakan lagi untuk membuat eritrosit baru. Selanjutnya sel darah putih atau biasa disebut leukosit, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sel darah merah. Jadi sel darah putih ini mempunyai tugas yang sangat penting.
sel darah itu bertanggung jawab untuk melawan infeksi yang menyerang tubuh. Contohnya seperti infeksi virus, infeksi bakteri, dan jamur yang memicu terjadinya penyakit. Hal ini disebabkan karena sel darah putih memproduksi antibodi yang membantu memerangi zat asing tersebut. Itu fungsi sel darah putih. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Jadi trombosit memiliki peran penting proses pembekuan darah pada saat tubuh kita terluka. Tepatnya trombosit akan membentuk sumbatan bersamaan dengan benang fibrin guna menghentikan pendarahan yang terjadi di tubuh kita sekaligus untuk merangsang pertumbuhan jaringan baru di area yang terluka tadi. Jadi pada saat terluka itu adalah tugas dari keping darah untuk menghentikan proses pendarahan yang terjadi. Bukan darah, trombosit berbentuk kecil, tidak teratur, dan tidak berinti. Setiap 1 mm kubik darah terdapat kurang lebih 250.000 trombosit. Trombosit memiliki enzim trombokinase. Apabila darah keluar karena terluka, maka trombosit akan pecah. Enzim trombokinase keluar dari trombosit karena pengaruh ion kalsium dalam darah. Enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Lalu benang-benang fibrin menyebabkan luka tertutup dan tidak mengeluarkan darah terus-menerus. Protrombin adalah senyawa protein yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K. Proses pembekuan darah karena terluka. Yang pertama, kulit terpotong dan pembuluh darah pecah, lalu keping-keping darah menembus dinding pembuluh darah. Yang kedua, bahan-bahan kimia dibebaskan oleh keping-keping darah, lalu bereaksi dengan senyawa T pada plasma. Lalu serabut-serabut dihasilkan untuk menjebak keluarnya sel-sel darah. Lalu terakhir, jaringan parut terbentuk dan semakin lama semakin keras. Cara penyembuhan luka, yang pertama trombosit pecah, lalu mengeluarkan trombokinase dan vitamin K. Yang kedua, protrombin menjadi trombin, lalu yang ketiga fibrinogen menjadi fibrin, lalu luka tertutup. Perbandingan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit. Faktor pembedanya tempat produksinya. Sel darah merah atau biasa disebut eritrosit di sumsum tulang. Lalu sel darah putih atau biasa disebut leukosit di sumsum tulang dan buku limfa. Keping darah atau trombosit di sumsum tulang. Faktor pembedanya jumlahnya 5 juta per milimeter kubik. Lalu sel darah putih 7.000 per milimeter kubik. Lalu keping darah atau trombosit 250.000 per milimeter kubik. Ukuran sel darah merah atau eritrosit 7,5, sel darah putih 5-9, keping darah 2-4. Bentuknya sel darah merah cakram bikonkav, sel darah putih tidak beraturan, keping darah tidak beraturan. Struktur sel darah merah tanpa nukleus mempunyai hemoglobin. Sel darah putih mempunyai nukleus tanpa hemoglobin, keping darah tanpa nukleus dan tanpa hemoglobin. Fungsinya sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Sel darah putih fagosit memakan kuman dan limfosit menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Keping darah atau trombosit fungsinya pembekuan darah. Fungsi darah sebagai alat pengangkut. Eritrosit berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke jantung dan ke seluruh sel-sel tubuh. Plasma darah mengangkut sari makanan dari usus ke hati, kemudian ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Urea dari hati ke ginjal untuk dikeluarkan. Hormon dari kelenjar hormon ke seluruh tubuh. Fungsi darah yang kedua, yaitu leukosit berfungsi untuk membunuh bibit-bibit penyakit. Yang ketiga, trombosit berfungsi untuk pembekuan darah.
Yang keempat, menjaga kestabilan suhu tubuh. Suhu tubuh manusia berkisar 370 Celcius. Walaupun suhu lingkungan meningkat atau menurun, hal ini dikarenakan penyebaran energi panas yang secara merata dilakukan oleh darah. Kemudian saya akan menjelaskan organ peredaran darah. Organ peredaran darah yang pertama ada jantung. Jantung adalah suatu alat yang ajaib. Salah satu fungsinya ialah memompa aliran darah ke seluruh tubuh manusia dan tidak pernah berhenti sesaat pun dalam pekerjaannya yang tidak berkesudahan. Jantung terletak di dalam rongga di sebelah kiri. Jantung berukuran satu kepalan tangan masing-masing orang dan berongga. Rongga jantung manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada atrium kanan, yang kedua ada atrium kiri, yang ketiga ada ventrikel kanan, dan yang keempat ada ventrikel kiri. Jantung diselubungi oleh selaput ganda yang disebut perikardium. Dinding rongga jantung tersusun atas otot jantung. Otot jantung berkontraksi dengan cara mengembang dan mengempis. Kecepatan denyut jantung tiap orang berbeda-beda, tergantung kondisi setiap orang. Yang pertama ada misalkan dari usia, dari berat badan, ada jenis kelamin, kesehatan, dan aktivitas seseorang. Jadi denyut jantung itu berbeda-beda tergantung dengan kondisinya. Tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang disebut dengan diastol. Sedangkan tekanan darah pada saat bilik jantung mengempis disebut dengan sistol. Tekanan darah dapat diukur menggunakan tensimeter atau dengan kata lain sphygmomanometer. Tekanan darah orang dewasa normal berkisar sekitar 120/80. Nilai 120 menunjukkan angka sistol dan sedangkan 80 menunjukkan diastol. Kemudian saya akan menjelaskan pembuluh darah yang menuju atau keluar jantung. Yang pertama ada vena cava. Vena cava adalah yang mengalir dari seluruh tubuh bermuara pada serambi kanan. Kemudian yang kedua ada arteri pulmonalis yang mengalir darah dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Darahnya banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Kemudian yang ketiga ada vena pulmonalis yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke atrium kiri. Darahnya banyak mengandung oksigen. Yang keempat aorta yang mengalirkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Kemudian yang kelima ada arteri koronia, yaitu pembuluh darah dari bilik menuju ke jantung. Kemudian di sini ada gambar jantung. Jantung tadi kan dibagi menjadi 4, ada atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan dan atrium kiri ini disebut dengan bagian atas atau dorsal, sedangkan untuk ventrikel kanan dan ventrikel kiri disebut dengan bagian bawah atau ventral. Pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi, arteri, dan pembuluh balik, vena. Arteri dan vena dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen. Arteri terletak agak ke dalam tersembunyi dari permukaan tubuh. Arteri memiliki dinding pembuluh yang kuat dan elastis. Arteri yang keluar dari bilik kiri jantung disebut aorta. Aorta mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Aorta memiliki satu katup dekat jantung yang berfungsi menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Arteri yang keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang kaya CO2. Karbon dioksida dilepaskan oleh darah di paru-paru, dan oksigen ditangkap oleh Hb. Darah yang telah memperoleh oksigen akan dialirkan menuju jantung melalui vena pulmonaris. Pembuluh balik atau vena. Vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju ke jantung. Vena terletak di dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah menuju jantung.
Dari seluruh tubuh, semua vena bermuara menjadi satu pembuluh darah besar yang disebut vena cava. Vena cava mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan. Sedangkan vena pulmonalis mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler hanya tersusun atas satu lapis sel endotelium yang sangat tipis dan berfungsi untuk pertukaran zat. Jumlah pembuluh kapiler sangat banyak dan jumlah luas permukaannya mencapai 600 meter persegi. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh dan jaringan untuk menyalurkan oksigen dan zat-zat makanan. Selanjutnya karbon dioksida, air dan sisa-sisa pembakaran diambil untuk diangkut ke paru-paru dan alat pengeluaran lainnya. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada dua jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu satu arteri. Pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau arteriol yang menyebar di seluruh bagian tubuh. 2. Vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh vena besar atau vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Macam peredaran darah. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke paru-paru kemudian kembali ke jantung. Peredaran darah besar ialah peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali ke serambi kanan jantung. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Pacemaker atau pusat bisu jantung. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh, di mana pada saat memompa jantung, otot-otot jantung atau miokardium yang bergerak. Untuk fungsi tersebut, otot jantung mempunyai kemampuan untuk menimbulkan rangsangan listrik. Aktivitas kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh selalu didahulukan oleh aktivitas listrik. Aktivitas listrik ini dimulai pada nodus sinoatrial yang terletak pada celah antara vena cava superior dan atrium kanan. Pada nodus sinoatrial mengawali gelombang depolarisasi secara spontan sehingga menyebabkan timbulnya potensi aksi yang disebarkan melalui sel-sel otot atrium. Nodus atrioventrikuler atau nodus AV berkasis serabut Purkinje dan akhirnya ke seluruh otot ventrikel. Golongan darah. Golongan darah dapat digolongkan menjadi golongan darah A, B, AB, dan O atau 0. Orang yang memberikan darah disebut donor, orang yang menerima darah disebut resipien. Darah yang dapat
cepat mengumpal karena adanya aglutinogen dan aglutinin. Aglutinogen adalah zat protein darah yang dapat digumpalkan oleh aglutinin. Ada dua macam aglutinogen, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Aglutinin adalah zat protein darah yang dapat menggumpalkan aglutinogen. Ada dua aglutinin, yaitu aglutinin A atau antizat A dan aglutinin B atau antizat B. Pada sistem ABO terdapat dua macam antigen, yaitu antigen A dan antigen B, serta dua macam antibodi yaitu antibodi A dan anti B. Agar tidak terjadi penggumpalan darah akibat reaksi internal antara antigen dan antibodi sejenis, setiap individu dibekali dengan kombinasi antigen dan antibodi dengan antibodi yang berbeda akan menentukan golongan darah seseorang, yaitu golongan A, B, AB atau O. Individu dengan golongan darah A memiliki antigen A pada membran plasma sel-sel darah merahnya dan antibodi anti-B di dalam serumnya. Individu dengan golongan darah B memiliki antigen B pada membran plasma sel darah merahnya dan antibodi anti-A di dalam serumnya. Individu dengan golongan darah AB memiliki antigen A dan B pada membran sel-sel darah merahnya, namun tidak memiliki antibodi anti-A dan anti-B di dalam serumnya. Sebaliknya, individu dengan golongan darah O tidak memiliki antigen A dan B di dalam membran sel-sel darah merahnya, namun tidak memiliki antibodi anti-A dan anti-B di dalam serumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Wijayanti, NIM 22774. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang golongan darah. Aglutinogen A dapat digumpalkan aglutinin A. Aglutinogen B dapat digumpalkan oleh aglutinin B. Golongan darah A mengandung zat aglutinogen A dan aglutinin B. Golongan darah B mengandung zat aglutinogen B dan aglutinin A. Golongan darah AB mengandung zat aglutinogen A dan B dan tidak memiliki aglutinin. Golongan darah O tidak mengandung zat aglutinogen A dan B tetapi memiliki aglutinin A dan B. Berikut ini penggolongan darah sistem ABO. Golongan darah A, aglutinogen A, aglutininnya B, rumusan golongan darahnya A. Golongan darah B, aglutinogennya B, aglutininnya A, rumusan golongannya yaitu B. Golongan darah AB, aglutinogennya A dan B, aglutininnya negatif atau tidak mempunyai, sedangkan rumusan golongan darahnya AB. Golongan darah O, aglutinogennya negatif, aglutininnya A dan B, rumusan golongan darahnya negatif AB. Berikut ini transfusi darah, tabel transfusi darah, yaitu aglutinogen A, aglutininnya yaitu A-nya negatif, B-nya positif, AB-nya negatif, O-nya positif. Aglutinin B atau golongan darah B, yaitu aglutininnya positif, aglutinin B-nya negatif, aglutinin AB-nya negatif, aglutinin O-nya positif. Aglutinogen golongan AB, aglutininnya A-nya positif, aglutinin B-nya positif, aglutinin AB-nya negatif, O-nya positif. Aglutinin O yaitu aglutinogen O, aglutinin A-nya negatif, B-nya negatif, AB-nya negatif dan O-nya negatif. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran getah bening, yaitu limfa yang terdiri dari kelenjar, thymus, jantung, limfa, dan pembuluh limfa. Di dalam tubuh juga terdapat tubuh yang fungsinya sama dengan kelenjar limfa, yaitu limpa. Apa sih limpa itu? Limpa itu ialah sebuah kelenjar yang berwarna ungu tua dan terletak di sebelah belakang lambung
Limfa ini berfungsi untuk yaitu tempat pembentukan leukosit dan antibodi, tempat cadangan sel darah. Jika ada bagian tubuh yang kekurangan darah, maka limfa akan mengeluarkan cadangannya. Tempat pembongkaran eritosit yang sudah mati. Selanjutnya, arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah kelainan pada sistem peredaran darah yang disebabkan oleh adanya penumpukan endapan kapur. Arteriosklerosis disebabkan oleh kerusakan ginjal dan kurangnya minum air putih. Jadi kurang minum air putih, terus itu dapat menyebabkan kerusakan ginjal, juga bisa menyebabkan arteriosklerosis ya teman-teman. Selanjutnya, aterosklerosis. Aterosklerosis adalah kelainan pada sistem peredaran darah yang disebabkan oleh pengerasan pembuluh nadi, oleh endapan lemak. Ini juga dapat merusak ginjal yang disebabkan oleh kurangnya enzim pencernaannya. Selanjutnya, embolus. Embolus adalah kelainan pada peredaran darah yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah yang terjadi di berbagai bagian tubuh oleh zat asing yang dibawa ke tempat tersebut oleh aliran darah. Embolus disebabkan oleh gumpalan darah yang terbawa aliran darah ya. Oke, selanjutnya trombus. Trombus adalah kelainan pada peredaran darah yang disebabkan oleh darah yang membeku. Trombus disebabkan oleh adanya penumpukan keping darah yang membentuk penyumbat karena adanya faktor koagulasi. Salah satu hal yang dapat meningkatkan terjadinya trombus adalah mempunyai berat badan yang terlalu berlebihan. Obesitas itu bisa mengakibatkan trombus ya teman-teman. Selanjutnya, teknologi yang terkait dengan sistem peredaran darah. Yang pertama ada golongan darah dan pengujian keturunan. Ini dapat dilakukan di rumah sakit atau di klinik dengan cara mengambil sedikit sampel darah, kemudian sampel ini akan dicampurkan dengan antigen darah untuk memastikan golongan darah yang kita miliki. Selanjutnya ada operasi jantung dan pembuluh darah. Operasi ini bertujuan untuk mengatasi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah arteri koroner. Dan yang ketiga ada transplantasi jantung atau cangkuk jantung, adalah tindakan bedah invasif yang dilakukan untuk menggantikan jantung yang sakit dengan jantung donor yang sehat. Jadi ini sebuah tindakan bedah yang dilakukan oleh dokter, spesialis jantung ya terutama, dan spesialis bedah. Ini untuk menggantikan jantung yang sakit dengan jantung yang sehat untuk didonorkan gitu. Selanjutnya ada jantung buatan. Jadi jantung buatan ini bukan jantung manusia ya, melainkan ini dibuat dari manusia, tapi bahannya bukan dari manusia. Ini fungsinya untuk menggantikan jantung asli atau jantung biologis yang sudah tidak berfungsi lagi atau fungsinya sudah menurun. Selanjutnya ada angioplasti. Angioplasti adalah cara yang dilakukan untuk membuka aliran darah pada pembuluh darah yang tersumbat plak atau lemak dengan menggunakan balon. Kemudian ada bypass jantung. Bypass jantung adalah cara untuk membuka penyumbatan pembuluh darah arteri jantung dengan cara mencangkok pembuluh darah baru dari aorta menuju jantung. Jadi bypass jantung ini dapat dilakukan dengan cara mencangkok pembuluh darah dari aorta menuju jantung ya teman-teman. Selanjutnya, oke, ternyata sudah selesai. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.